Kusum barusan sudah saya hubungi. Kusum mungkin lupa kalau ada jadwalnya. Jadi ini mau join hari ini. Sekarang ini. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak. Semangat Pak. Apakah speaker saya yang tidak enak ya? Kayaknya bunyi geng gitu. Enak, Bu. Baik, sekarang tepat pukul 2. Mohon izin Pak Joko. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang kali ini kita dapat bertemu kembali. Alhamdulillah ya. Ini tandanya kita masih diberi kesempatan untuk berbuat baik. Kita masih diberi kesempatan untuk belajar, beramal soleh dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah SWT. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Ustaz. Oke, tadi Farel tadi gimana penilaian hariannya? Lancar. Oke. Nadia? Alhamdulillah. Nadia Regita, bagaimana tadi penilaian hariannya? Lancar, Ustaz. Alhamdulillah. Lancar. Oke, Galuh? Yang IPA belum. Alhamdulillah lancar, Ustaz. Lancar. Oke, baik. Besok masih ada satu penilaian lagi ya? Iya, Besok waktunya apa besok? Matematika. Matematika. Oke. Berarti ini kita terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk kita melakukan bimbingan klasikal kali ini ya, anak-anak. Sudah tahukah kalian apa yang akan kita bahas saat ini? Sudah, Ustaz. Oke, tentang 5 kata ajaib ya. 5 kata ajaib, diantaranya ada salam, permisi, maaf, tolong dan terima kasih. Oke, baik. Anak-anak kelihatannya sudah tidak sabar ini ya. Nah, namun sebelumnya anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, izin Ustaz share screen. Nah, ya. Barusan ada permintaan. Nah, anak-anak gambar apa ini kira-kira? Makan kerupuk. Makan kerupuk. Ada makan kerupuk. Lomba. Iya, makan kerupuk. Yang Agustusan ini mengikuti lomba makan kerupuk? Enggak ada. Dulu waktu SD saya ikut. Oh, kenapa? Kurang dulu juga. Karena masih pandemi ya? Pandemi. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi salah satu lomba yang favorit ini kalau di kampung Ustadz ini ya. Nah, ini lomba balap kelereng. Lomba balap apa ini? Lomba balap karung. Lomba balap karung, iya. Baik, ternyata lomba balap karung itu tidak hanya pada anak kecil loh, coba lihat. Siapa ini yang ikut lomba? Ibu-ibu. Nah, ternyata bisa ya lomba. Ternyata lomba Agustusan itu tidak pandang umur, tidak pandang usia, benar sekali. Oke, baik anak-anak, pada kesempatan kita kali ini nanti anak-anak akan mempelajari tentang 5 kata ajaib yang sudah tadi disampaikan ya. Kemudian tujuan dari kegiatan kita kali ini adalah kalian nanti dapat memahami, menelaah manfaat 5 kata ajaib, membiasakan mengucapkan, dan nantinya dapat menggunakan 5 kata ajaib dengan benar. Oke, itu ya anak-anak.
Baik, Iya, selanjutnya sebelum kita mulai lebih lanjut, saya minta Mas siapa yang mau memimpin doa? Ayo, siapa yang meminta memimpin doa? Ada yang mau memimpin doa? Oke, baik. Kalau begitu Ustadz pimpin. Mudah-mudahan kegiatan kita ke depan diberikan kelancaran dan ilmu yang barokah. Berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum kita memasuki materi lebih dalam, saya minta salah satu di antara kalian untuk menyampaikan kata penggugahnya seperti biasanya. Oke, siapa yang akan menyampaikan kata penggugahnya? Saya Ustadz. Oke, Mbak Nadia, silahkan. Jika engkau berkata atau berbuat buruk, percayalah, perkataan atau perbuatan itu akan kembali padamu. Oke, baik. Saya juga Ustadz. Oh, ada juga. Oke, silakan. Lidah memang tak bertulang, tapi ia cukup kuat untuk menghancurkan hati. Maka berhati-hatilah dengan kata-kata yang kamu ucapkan. Masya Allah, begitu ya. Oke, terima kasih. Dua cukup ya anak-anak, dari Nadia dan dari Radwa. Oke, baik. Ternyata apa yang kita katakan, apa yang kita ucap, itu nanti akan kembali pada kita. Berarti kita harus berkata dan melakukan sesuatu yang baik. Karena percayalah, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan nanti akan kembali pada kita. Tadi juga disebutkan sama Radwa, lidah tidak. Bagaimana tadi? Coba diulangi lagi Mbak Radwa. Lidah memang tak bertulang, tapi lidah bisa membuat hati kita tersakiti. Maka berkata-katalah yang baik agar hati kita merasa senang. Masya Allah, begitu ya. Baik, selanjutnya kata-kata tersebut dapat loh kita tulis dalam mungkin dalam status kita ya. Kita catat mungkin buat pegangan kita sehari-hari biar kita lebih semangat untuk berucap dan bertindak yang baik. Oke, baik, kita lanjutkan paparan materinya seperti ini anak-anak. Nah, nanti kalian yang akan kalian lakukan eksplorasi ini semalam sama Ustadz Udin sudah diminta kalian untuk mencari referensi apa, mengapa, bagaimana tentang 5 kata ajaib itu kan. Nah, nanti sampean sampaikan melalui kegiatan 2 yaitu kalian aktif dalam curah pendapat. Bagaimana salam itu, apa pengertiannya, kemudian mengapa kita perlu membiasakan salam dan seterusnya. Kemudian setelah itu anak-anak nanti ya setelah melakukan curah pendapat anak-anak selama curah pendapat anak-anak mencatat kira-kira ide apa kira-kira yang menurut kalian ini baru. Nah, dicatat. Kemudian setelah kalian menemukan ide tersebut, nanti kalian bikin peta konsep, kemudian nanti dikirim via WA ke Ustadz. Oke, begitu ya anak-anak? Iya Ustadz. Oke, baik. Apakah kalian sudah siap? Insya Allah siap Ustaz. Siap. Oke, coba pegang hidungnya. Coba bukti kalau kalian siap, coba pegang hidungnya. Oh, oke. Terima kasih. Berarti sudah siap. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, seperti ini anak-anak. Nah, manfaat dan cara menggunakan 5 kata ajaib nanti akan kalian bahas, kalian urai berdasarkan apa yang telah kalian eksplorasi pada kemarin. Nah, ini perhatikan. Kalau kalian lihat gambar ini, nah, lihat gambar ini. Itu adalah bagian dari budaya Indonesia waktu itu ya. Waktu itu kalau orang mau lewat di depannya orang lain, itu selalu mengucapkan atau bilang permisi, betul enggak? Betul. Permisi Betul. atau apa? Kalau bahasa Maduranya apa? Ngapura. Pamit gitu Ustaz.
Oh, Ya, amit. Oh simpulnya. iya, amit. Betul sekali. Jadi ini kalau ada orang seperti itu, apa yang dirasakan anak-anak? Menunjukkan Kayak senang apa? aja gitu start. Menghormati. Menghormati, sopan, Menghormati. betul ya? Nah, Iya. oke, baik. Oke. Nah, perlu kalian ingat bahwa mengapa toh Astagfirullah. 5 kata ajaib itu penting. Nah, itu nanti yang akan kita bahas lebih lanjut. Oke, baik. Nah, perhatikan ekspresi berikut anak-anak. Nah, kira-kira itu ekspresi apa itu kalau dalam emoticon seperti itu? Maaf. Minta maaf. Ya benar sekali. Maaf ya. Ada yang pernah meminta maaf? Saya sering. Oh, mengapa kalian minta maaf? Semuanya. Ya, mengapa kalian minta maaf? Karena buat salah. Kalau buat salah, Betul, karena berbuat salah, betul ya. Oke. Kalau seandainya ini memaafkan. Nah, ini bagaimana? Kalian pernah memaafkan? Sering. Sering juga Nah, memaafkan, alhamdulillah. Sering salah, tapi juga sering memaafkan ya. Begitu. Anak-anak, ternyata memaafkan itu tidak membuat kita lebih hina. Memaafkan itu bukan soal benar dan salah ya. Memaafkan itu karena hati kita bernilai, karena hati kita lebih, begitu ya. Sedangkan kalau kita meminta maaf itu tidak meruntuhkan harga diri. Pernah kan kalian minta maaf dan itu tidak menjatuhkan harga diri kalian ya. Bahkan kalian semakin apa? Kalau kalian sudah minta maaf itu apa yang terjadi? Semakin tenang. Ya, tidak tenang. Ya, semakin tenang kalau seandainya sudah minta maaf, semakin tenang. Oke, terima kasih ya anak-anak. Oke. Nah, coba Mas Faril. Halo, Assalamualaikum Ya. Mas Faril. Iya, Ustaz. Mas Faril tahu gambar ini? Betul. Iya. Oke. Dalam gambar ini kira-kira apa menurut Mas Faril? Polisi lewat depan orang yang sedang duduk. Nah, betul sekali. Kalau menurut teman-teman, apakah sebaiknya yang dilakukan oleh polisi saat lewat di depan seorang Mengucapkan permisi. Oh, betul sekali. Mengucap permisi ya. Permisi, Mbak, Ya. Mas. Saya lewat Sampurasun. amit kalau bahasa Maduranya ya. Amit, Ya. saya mau lewat begitu kan. Lebih enak begitu nggih? Oke, baik. Nah, kalau ini Terima kasih. terima kasih. Baik. Oh, ini kasih. karena ada tulisannya di bawah sini ya. Iya. Oke, itu sebenarnya begini anak-anak. Kalau anak-anak itu terbiasa mengucapkan terima kasih, itu sebenarnya penyebar kebahagiaan. Ya. Kalian diberi kan seneng. Nah, karena seneng kalian mengucap terima kasih ya. Nah, orang tersebut ketika mendengar kalian berterima kasih, orang tersebut pun seneng, bahagia juga. Nah, seperti itu ya. Jadi penting sekali kita menyebarkan kebahagiaan. Salah satu caranya adalah dengan membiasakan membaca terima kasih. Oke, baik. Itu anak-anak. Nah, nanti saya harapkan kalian akan menyampaikan pendapat kalian. Nanti perwakilan saja ya, karena keterbatasan waktu. Nanti setelah ini juga ada sesi tanya jawab. Kalian silahkan nanti perwakilan menyampaikan apa manfaat dari mengucap salam, mengapa mengucap salam, dan bagaimana cara mengucap salam nanti dan seterusnya ya. Permisi juga begitu, apa manfaatnya, mengapa kita perlu membiasakan, dan bagaimana kita mengucap permisi. Ya, nanti silahkan disampaikan. Jadi ini yang akan kalian curah pendapatkan bersama teman-teman pada sesi kali ini. Oke, apakah kalian sudah siap? Oke, baik. Silahkan, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Kan? Saya Ustaz. Oke, Galuh, silahkan, Mbak Galuh. Tentang apa ini, Mbak Galuh?
tentang salam. Oke, tentang salam. Oke, bagaimana menurut Mbak Galuh salam? Salam itu sama dengan selamat. Ya. Manfaat dari salam. Manfaatnya adalah Allah, tercipta keakraban dan persahabatan, tanda kasih sayang, sebagai pengingat bahwa kita selalu bergantung pada Allah. Mengapa perlu dibiasakan mengucap salam? Salam itu hukumnya sunnah, tapi jawab salam hukumnya wajib. Salam adalah doa yang berarti kita mengucapkan orang-orang yang kita sayangi, menambah pahala, dijauhkan dari setan, karena salam termasuk salah satu bagian zikir. Supaya memperoleh keberkahan dan kebaikan dari Allah. Bagaimana cara mengucap salam? Salam harus diucapkan dengan benar, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Assalamualaikum saja, yang berarti semoga sejahtera atasmu. Dan jangan disingkat karena artinya menjadi jelek. Oke. Ustadz tadi jaringannya terputus satu ya. Mohon maaf. Tolong bisakah Mbak Galuh yang ini aja coba. Tentang salam ya. Maaf Ustadz, jaringannya putus-putus, jadinya suaranya hilang-hilangan. Oh, begitu. Ya, Ustadz. Ya. Iya, Ustadz. Intinya menurut Mbak Galuh coba disampaikan. Apa saja? Atau ada yang mau melengkapi yang lain mungkin tentang salam? Tidak, Ustadz. Oke, kalau menurut Mbak Julian, bagaimana itu salam? Mbak Aulia. Salam menurut saya itu merupakan dari salah satu etika ketika bertemu seseorang atau memasuki ruangan. Begitu ya. Oke, terima kasih Mbak Aulia. Waduh. Selanjutnya, ayo siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya juga mungkin tentang salam. Oke, sudah cukup? Oke, silakan. Ini selanjutnya tentang permisi. Silakan. Permisi. Mungkin yang lain dulu. Silakan. Menurut kalian apa itu permisi? Mungkin Mas Alip mau menyampaikan pendapatnya? Oh, Mas Gian. Oke, silakan Mas Gian. Sebentar Ustaz. Baik, izin menyampaikan pendapat ya Ustaz. Oke, silakan. Mengucap permisi itu bagian dari sopan santun. Mengucap permisi membuat kita terbiasa menghargai orang lain, Ustaz. Dan mengontrol diri agar tidak berlaku seenaknya. Dengan mengucapkan permisi, kita akan lebih aman dan tentu saja dihargai pula oleh orang lain. Begitu ya. Ustaz. Oke, masih ada lagi Mas Gian? Sudah mungkin tuh aja Ustaz. Oke. Coba kalau menurut ini Mbak Radua. Bagaimana Mbak Radua? Permisi atau pamit ya bahasa Maduranya ya.
Mungkin kalau permisi itu kan tradisi Indonesia, jadi itu tradisi yang harus dilestarikan. Iya. Ya. Permisi. Permisi itu lebih kayak menghargai orang lain yang ada kalau kita mau lewat. Oke. Oke, terima Terima kasih kasih ya. ya. Ternyata pinter-pinter anak-anak. Sebenarnya kalau salam sudah sering ya kita ucapkan. Kemudian kalau tentang permisi, nah ini yang sudah mulai agak kendor ini. Maka jangan lupa sehari-hari untuk membiasakan juga permisi atau kalau tadi bahasa Maduranya amit gitu ya. Nah, tidak selalu loh kepada orang yang lebih tua, tidak selalu. Oke, kita lanjutkan. Mungkin ayo kita lanjutkan tentang maaf. Oke, siapa yang mau menyampaikan tentang maaf? Saya Ustadz. Siapa ini? Oh, Mbak Asmi. Silakan Mbak Asmi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Manfaat dari mengucap maaf adalah dapat menjauhkan kita dari kesombongan diri. Maaf membuat kita berani menerima resiko. Meminta maaf dapat menghilangkan beban pikiran dan menghindari rasa malu. Mengapa mengucapkan maaf perlu dilakukan? Karena maaf adalah kata baik yang perlu kita ucapkan saat melakukan kesalahan. Minta maaf adalah tindakan sederhana, namun entah mengapa masih banyak orang yang sulit melakukannya. Padahal tindakan ini bisa memberikan banyak manfaat baik. Permintaan maaf menunjukkan bahwa kita peduli dengan perasaan orang lain dan dapat menunjukkan bahwa kita mampu mengambil tanggung jawab atas perbuatan kita. Bahkan seringkali permintaan maaf bisa meredakan amarah seseorang. Itulah alasan mengapa minta maaf menjadi hal yang penting untuk dilakukan ketika membuat kesalahan. Bagaimana cara mengucapkan maaf yang benar? Maaf harus dilakukan dengan tulus dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Serta akui kesalahan-kesalahanmu dengan lapang dada. Setiap manusia tidak ada yang sempurna. Pasti setiap orang punya salah. Kebanyakan orang yang tidak mau meminta maaf, di dalam dirinya ada rasa gengsi. Gengsi menjadi salah satu alasan mengapa seseorang sulit meminta maaf. Jika kamu merasa gengsi saat ingin meminta maaf, tentunya itu dapat berdampak buruk bagi dirimu. Sehingga yang seharusnya kamu meminta maaf malah tertahan dengan egomu sendiri. Ingat, jangan biarkan egomu mengendalikan pikiranmu. Dan jangan sampai gengsi menghalangi permintaan maafmu. Jika merasa melakukan kesalahan, segeralah meminta maaf. Jangan ditunda-tunda. Siap, Ustaz. Terima kasih. Masya Allah, hebat sekali ya. Terima kasih. Begitu ya, ternyata maaf itu luas sekali. Dan kita tadi sudah disebutkan sama Asmi juga, kita jangan mau diatur oleh ego, gitu ya. Kalau kita salah ya kita minta maaf. Begitu ya Mbak Asmi? Siap, Ustaz. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan? Oh, bagus sekali, Mbak Asmi. Terima kasih. Ya, Ustaz. Terima kasih juga. Oke, mungkin yang lain. Hilang. Suaranya Ustadz hilang? Oh iya. Halo, cek. Sudah ada, Ustaz. Sudah ada. Oh, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Saya kok melihat Asmi ini hebat sekali. Dan teman-teman ini yang lain juga. Semoga kalian nanti jadi anak yang soleh-solihah dan nanti dapat meraih semua cita-citanya. Oke, tadi kata maaf sudah dibahas sama Asmi. Mungkin ada yang mau melengkapi, monggo, silakan. Apa anak-anak bahasa Maduranya monggo? Monggo. Sampurane apa? Ngereng apa nyara? Ngereng. Oh, ngereng. Ayo silahkan, ngereng. Ngereng ya, ngereng. Ustadz, ngereng itu apa, Ustadz? Ustadz kan tanya ke kalian, maksudnya monggo atau harusnya nyara. Kalau nyara, gitu. Sorry. Ustadz kan ini apa namanya pendatang, jadi mohon dimaklumi ya. Oke, nyara. Selanjutnya setelah kata maaf sudah dipaparkan tadi, ya. Selanjutnya silahkan tolong. Ayo, siapa yang mau memaparkan tentang tolong?
Nadia Regita mungkin? Nadia Regita. Oke, silakan. Apa? Tidak dibuat ringkasan, cuma jawab soalnya. Oke, baik. Nadia pernah minta tolong? Sering. Oh, sering. Oke, baik. Ungkapkan apa itu tentang tolong, bagaimana caranya? Apa manfaat mengucap tolong? Kita akan merasa lebih dihargai karena kata tolong mengandung kekuatan yang dahsyat untuk mengubah pendirian seseorang. Mengapa mengucap tolong perlu kita biasakan? Karena tolong juga bagian dari sopan santun, sehingga membiasakan berkata tolong secara tidak langsung akan membuat kita bersifat rendah hati dan dihargai. Saat bagaimana perlu mengucap tolong? Saat kita membutuhkan bantuan orang lain. Saat kita perlu bantuan dari orang lain, begitu ya? Oke, ya. Baik. Selanjutnya, mungkin ada yang mau menambahkan, tolong. Ini coba ke siapa ini? Coba Ezar. Halo, Assalamualaikum Ezar. Silakan buka mic. Ezar pakai komputer, Ustaz. Oh, pakai komputer? Iya, ya. Ya. Mungkin Farel. Farel, kenapa? Mau mengungkapkan? Tentang suaranya ceket-ceketan, Ustaz. Oh, tidak kok, jelas. Suaranya Faril jelas. Bukan, saya dengarnya itu agak gitu. Oh, begitu. Baik, mungkin ada yang lain, silakan. Yang mau menyampaikan tentang tolong, ada? Tolong. Oke, intinya anak-anak kita kan kata Asmi tadi kan kita tidak ada yang sempurna ya. Pasti pernah salah begitu ya. Nah, karena kita tidak sempurna itu, kita juga tidak bisa melakukan semua hal sendirian maksudnya. Begitu ya? Nah, karena tidak bisa melakukan sendirian, apa yang harus kita lakukan? Meminta tolong kepada orang lain. Minta tolong pada orang lain. Tepat sekali. Oke, baik. Selanjutnya silahkan tentang kata terima kasih. Siapa yang mau? Radua? Saya. Oke, silakan. Menurut pendapat saya, pengertian terima kasih itu ada dua kata yang memiliki satu makna. Atau terima kasih itu mendapatkan sesuatu yang bernilai baik bagi kita. Terus sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada orang lain itu kita melakukan kasih atau memberikan sesuatu terhadap orang lain yang sudah memberikan, atau dalam bahasa lain terima kasih adalah kata di mana kita menerima pemberian atau pertolongan dari orang lain. Manfaat dari mengucapkan terima kasih itu mengucapkan terima kasih bisa membuat kita tenang, orang lain merasa dihormati, dan membuat kita lega dan tenang. Terus mengapa mengucapkan terima kasih perlu dilakukan? Karena untuk menghargai orang lain dan bentuk apresiasi untuk orang yang sudah membantu kita. Selain itu, sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang sudah Ia berikan kepada kita. Terus bagaimana mengucapkan terima kasih yang benar? Mengucapkan terima kasih yang benar bisa dilakukan dengan sambil tersenyum, menggunakan bahasa tubuh yang baik, menggunakan bahasa yang baik, melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Masya Allah. Ternyata anak-anak ini solih-solih, selain solih-solihah ini juga hebat-hebat ya. Oke, pasti pada sesi kali ini kalian banyak informasi baru ini ya, terkait dengan salam, itu seperti apa, mengapa kita perlu, dan bagaimana cara menggunakannya, kemudian permisi, maaf, tolong, dan terima kasih. Anak-anak, yang terpenting dari semuanya ini, yang terpenting ini tidak hanya menjadi pengetahuan kalian. Apa kira-kira? Kalau tidak menjadi pengetahuan berarti perlu dibiasakan. Betul sekali Mbak Aulia, perlu dibiasakan sehingga
Nanti pun meskipun kalian sudah tidak sudah lupa dengan definisinya, tapi secara tidak langsung kalian telah melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada intinya itu, nak, ya. Pada intinya kalian terbiasa untuk melakukan hal baik. Nah, seperti itu ya. Memang tidak mudah, anak-anak. Ya, memang tidak mudah. Tapi kalau kita sudah membiasakan mulai saat ini, insya Allah kehidupan kita akan mudah, kehidupan kita akan bahagia, kita akan damai, punya banyak teman. Begitu ya. Sehingga kalau kita bahagia, damai, banyak teman, apapun yang kita inginkan, cita-cita, karir, pekerjaan, akan dimudahkan. Begitu ya, ingat itu ya. Oke, baik. Selanjutnya, anak-anak, nanti saya harapkan mengisi, mohon maaf, ada kendaraan lewat. Saya harapkan anak-anak nanti mengisi link yang Ustadz sebar melalui WA Group. Ya, silakan nanti diisi evaluasinya. Kemudian ingat ya, informasi-informasi yang kalian dapatkan ini nanti tentang 5 kata ajaib dibuat peta konsep, kemudian dikirim melalui WA Group. Waktunya sampai kapan, Ustadz? Sampai kapan kira-kira ya, anak-anak? Minggu. 1 minggu? Oke, berarti sampai pertemuan berikutnya ya. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih teman-teman. Setelah materi ini, nanti kira-kira minggu depan kita akan melakukan diskusi kembali. Ya, kita lebih luas lagi. Salam itu seperti apa toh, gitu ya. Nanti kita akan bedah lagi supaya kalian tidak hanya memahami secara kulitnya, tapi bisa sampai ke dalam-dalam. Oke, terima kasih atas waktunya. Silakan, mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Sebelum kita akhiri. Tidak ada, Ustaz. Mungkin siapa yang mau bertanya? Mohon maaf, Ustadz. Oh ya, silakan, Mbak Aulia. Saya mohon izin untuk matikan kamera dulu, soalnya dipanggil sama Ibu. Oke, baik, tidak apa-apa. Oke, silakan. Oke. Terima kasih, Ustadz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, anak-anak, ada yang ingin bertanya? Tidak. Faril? Tidak ada. Tidak. Oke, baik. Tidak ada, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih anak-anak atas waktunya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat dan jangan lupa tugas kalian dikerjakan. Nanti apabila ada yang masih ingin ditanyakan lebih jelas, boleh melalui WA Group. Gitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye. Sampai ketemu pekan depan. Oke.